Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Digivestasi. Debat ketiga antara tiga capres 2024 yang berlangsung 7 Januari lalu, di mana masing-masing capres sudah memaparkan pendapat dan gagasan yang berbeda. Dari tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan ternyata Sob, ada beberapa hal yang menarik dalam debat capres kemarin. Tapi sebelum lanjut, buat yang baru gabung, langsung aja subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video seputar teknologi, ekonomi, keuangan, investasi, dan aset digital. Ngomongin soal debat capres kemarin, ada hal yang menarik. Pertama, utang luar negeri Indonesia. Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, yakin kalau utang Indonesia dalam kategori aman dan rasio perbandingannya terhadap produk domestik bruto menjadi salah satu yang terendah di dunia. Serta mengklaim kalau negara di seluruh dunia sangat hormat dengan Indonesia karena tidak pernah gagal utang. Faktanya, utang pemerintah di November 2023 lalu mencapai 8.041,01 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB 38,11%. Berbeda dengan Prabowo, Anies Baswedan bilang utang Indonesia masih belum aman dan Anies berkeinginan utang dihabiskan untuk aktivitas produktif. Sementara Ganjar Pranowo memaparkan kalau Indonesia harus waspada dalam mengambil utang, jangan sampai seperti negara lainnya yang karena gegabah dalam mengambil utang berakhir kolaps. 2. Kesejahteraan TNI, Polri, dan ASN. Anies Baswedan, capres nomor urut 1 bilang kalau kesejahteraan TNI, Polri, serta ASN pada era kepresidenan Jokowi lebih parah kalau dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anies berpendapat pemerintah era Jokowi terus menaikkan anggaran pertahanan tapi tidak dengan gaji para prajurit. Faktanya Sob, klaim Anies terkait kenaikan gaji TNI atau Polri dan ASN di era Jokowi memang lebih sedikit dibandingkan era SBY. Hanya saja Jokowi memberikan alasan kenapa hanya menaikkan gaji TNI atau Polri 3 kali. Dikarenakan pada era pemerintahannya, Indonesia sempat dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian. Sementara Prabowo Subianto berjanji akan memperbaiki kesejahteraan TNI dan Polri. Sama halnya dengan Prabowo, Ganjar Pranowo juga berjanji akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri termasuk pengadaan rumah dinas. Ketiga, ASEAN dan Laut Cina Selatan. Anies Baswedan menekankan bahwa ASEAN harus dilibatkan dalam pengelolaan konflik Laut Cina Selatan. Di mana Anies juga berpendapat kalau persoalan Laut Cina Selatan gak bisa diselesaikan dengan pendekatan satu negara saja, melainkan butuh peran organisasi regional. Sementara Ganjar Pranowo ingin meninjau ulang pengambilan kebijakan di ASEAN dengan melakukan revitalisasi. Sedangkan Prabowo menyoroti pentingnya urgensi kekuatan pertahanan untuk menghadapi situasi di Laut Cina Selatan. Prabowo bilang kalau platform patrol satelit itu penting untuk pertahanan yang tangguh. Nah, sekarang coba kasih pendapatnya kamu Sob, sama debat capres lagi kemarin. Apakah dari masing-masing capres ini ada yang sesuai sama keinginan kamu juga Sob? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Digivestasi. Sampai jumpa di video berikutnya.